Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberi, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih bisa atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah di masjid ini. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, paman nabiyyin, suatu hasanah, contoh bagi kita sebaiknya, juga kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para ulama, guru-guru kita, dan insya Allah juga kepada kita. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ketika Nabi Muhammad mendapati malam pertama di bulan Ramadan, Nabi berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma atau Allahu Akbar, Allahumma ahillahu wa alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah hilal itu kepada kami dengan keadaan aman dan keadaan penuh dengan keimanan, juga dengan keselamatan dan Islam, serta taufik yang bisa menuju kami untuk mendapati yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhan Engkau wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi berdoa itu supaya Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Itu kebaikan keamanan untuk beribadah, kebaikan keimanan kita sebagai penyemangat atau spirit dalam beribadah di bulan Ramadan ini, juga keselamatan, artinya kesehatan, karena dengan sehat alhamdulillah kita juga bisa berkumpul sekarang, dan juga Islam, artinya memahami dengan benar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam beribadah kepada Allah itu jangan menurut logika, jangan menurut logika saja, karena ada ilmu-ilmunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga banyak dalam firman-Nya dan Rasul mengajarkan kita bagaimana cara untuk beribadah yang baik dan benar sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian taufik, seperti yang sedang kita laksanakan, yaitu berpuasa. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah juga kita jangan jangan bercampur aduk dengan musyrikan. Kita tahu juga di zaman sekarang masih banyak
ibadah itu bercampur dengan kemusyrikan, seperti menyembah berhala, patung, sekarang juga masih banyak, atau ke kuburan gitu ya, minta-minta, tidak ada mudarat ke kuburan kan, tidak ada gunanya, jadi sia-sia saja. Kalaupun mau berdoa, ya berdoa saja kepada Allah, jangan kepada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang patut disembahi ataupun diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, bahwa katakan Muhammad, Allah itu esa, satu, jadi artinya tidak ada yang lain yang patut disembah. Al-Ahad dalam nama tauhid paling tinggi. Dengan nama itu Allah ditakdiskan, dikuduskan, dan dengan nama itu pula Allah diibadahi atau dipertuhankan. Allahus samad, tempat meminta segala sesuatu. Bayangkan saja ketika Nabi Musa mau mengajak bertakwa kepada Fir'aun, walaupun tidak berhasil, Nabi Musa pun berdoa kan, meminta kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan patahkanlah kekakuan lisan di bibir kami, agar mereka mengerti. Itu Nabi Musa, seorang nabi yang dekat sama Allah. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi apapun permasalahannya, minta saja sama Allah, jangan ke yang lain. Kalau kita sakit, minta sama Allah. Ataupun ada kesulitan dalam pekerjaan, sama, berdoa minta kepada Allah supaya dimudahkan. Seperti itu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak anak dan tidak diperanakan. Jadi tidak ada yang namanya anak Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, itu bohong ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi intinya kita dalam beribadah itu tidak boleh bercampur aduk dengan kemusyrikan, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup untuk ceramah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.